Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Della Permata dengan NIM 23401100 dari mahasiswa dari UIN Syekh Wasil Kediri, Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membuat video untuk menuntaskan UAS saya di matkul manajemen strategi dengan dosen pengampu Dr. Okta. Saya kali ini akan membahas studi kasus tentang penahanan ijazah yang ada di Surabaya. Kasus ini berawal dari keluhan mantan karyawan yaitu bernama Nila. Ini berkeluh kesah kepada Wakil Wali Kota Armuji di via YouTube yang memicu sorotan publik pada April 2025. Perusahaan ini diduga menahan ijazah SMA ex-karyawan bernama Nila ini dengan dugaan pelanggaran lain seperti pemotongan gaji dan kurangnya izin usaha. Pemerintah Kota Surabaya merespon cepat melalui Disnaker. Sementara kasus serupa muncul lagi pada Juli 2025 di perusahaan lain. Ini menunjukkan masalah yang berulang-ulang. Kasus ini dimulai ketika ex-karyawan melapor. Ini memicu sidak atau pemanggilan perusahaan oleh Dispenaker Surabaya. Tapi CV Sentosa Sel ini tidak kooperatif, bahkan gudang terkunci saat penggeledahan. Wali kota yang bernama Eri Cahyadi mengutus Disnaker untuk mendampingi pelaporan, dan polisi terlibat hingga penyegelan perusahaan. Pemkot Surabaya ini klaim merampungkan belasan kasus serupa tanpa gaduh yang besar. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab ijazah ini disita ini kan. Yang pertama itu karena bisa jadi buat jaminan atau motif jaminan. Ini perusahaan tahan ijazah ini agar karyawan tidak mendadak resign. Yang kedua ada kurangnya pengawasan. Disnaker ini panggil berulang tapi perusahaan ini acuh. Butuh koordinasi antara pemilik perusahaan dan pihak pemerintah ini. Terus adanya pelanggaran berlapis, yaitu tentang pemotongan gaji, tentang izin usaha, dan sikap tidak kooperatif dari perusahaan tersebut. Juga ada kurangnya regulasi yang tegas mengenai undang-undang ketenagakerjaan, tak eksplisit sanksi, hanya edaran yang rentan celah. Selanjutnya ada tantangan utama dalam pencegahan penahanan ijazah ini oleh perusahaan di Indonesia ini meliputi minimnya pengawasan pemerintah dan ketakutan pekerja untuk melapor. Praktik ini sering dipicu persaingan ketat lapangan kerja yang membuat posisi tawar pekerja ini lemah. Ada tantangan pengawasan seperti pengawasan Disnaker kurang konsisten meski ada surat edaran Menaker 2025 yang melarang penahanan dokumen pribadi. Perusahaan kerap abaikan panggilan dan koordinasi antar instansi provinsi kota masih lemah. Yang kedua ada tantangan hukum seperti regulasi yang belum eksplisit di Undang-Undang Ketenagakerjaan, hanya edaran dengan celah untuk ijazah yang dibiayai perusahaan via perjanjian. Tidak hanya aturan nasional, batas waktu penahanan atau jaminan keamanan dokumen ini, hal ini ciptakan kerisuhan antara hak pekerja dan strategi perusahaan. Ada juga tantangan sosial. Ini pekerja ini ragu untuk lapor dan takut atas kehilangan pekerjaan di tengah pengangguran yang semakin tinggi. Kurangnya aduan atau rahasia dan sosial membuat praktik ini berulang di swasta hingga BUMN.
Hal seperti ini perlu adanya edukasi agar pekerja tahu haknya perusahaan, gunakan salinan legalisir kerja. Adapun ada beberapa faktor eksternal dan internal ini, yaitu internal dari kebijakan manajemen yang buruk seperti penahanan ijazah sebagai jaminan, sumber daya manusia yang rendah atau kurang pelatihannya hak kerja mereka, hak pekerja itu, dan citra perusahaan negatif akibat pelanggaran berulang. Tentu juga ada faktor eksternal, yaitu regulasi yang ketat seperti Surat Edaran Menaker 2025 dan Perda Jatim nomor 8 2016 yang larang penahanan dokumen, pengawasan disnaker aktif, serta tekanan sosial dari media dan aduan publik. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama ada kekuatan atau Strength. Ini ada jaringan lokal yang kuat di Surabaya ini dan pengalaman operasionalnya yang panjang. Terus ada kelemahan atau weakness, ini praktik ilegal yang penahanan ijazah dan kurang kooperatifnya perusahaan dengan otoritas. Dan perusahaan ini tidak punya tanda tangan, tidak punya izin yang lengkap. Dan ada opportunities atau peluang, ini regulasi baru, dorong praktik HR etis, tingkatkan retensi karyawan, dan juga ada kolaborasi dengan Pemkot untuk sertifikasi dan untuk membuat surat izin yang lengkap. Terus ada ancaman atau threats, yaitu ancamannya itu dapat sanksi pidana, yaitu pasal 372 KUHP. Juga ada penyegelan dan boikot publik karena sudah tidak percayanya lingkungan-lingkungan tersebut karena berita yang ada di media sosial cepat beredar ini. Juga ada kasus berulang di industri, yaitu sorotan Kemnaker. Selanjutnya ada juga strategi untuk bersaing, yaitu dengan menggunakan strategi diferensiasi melalui HR berbasis kepercayaan, seperti menghentikan penahanan ijazah ini ganti dengan perjanjian digital salinan legalisir atau fotokopi, dan insentif loyalitas atau bonus retensi. Fokus cost leadership dengan efisiensi operasional pasca kepatuhan hukum, sambil mempromosikan citra perusahaan ramah pekerja. Kan sebelumnya citranya buruk karena penahanan data pribadi tersebut, karena dapat tidak percayanya suatu lingkungan di situ untuk memasuki CV atau perusahaan yang ada di Surabaya tersebut. Untuk memulihkan citranya itu bisa dengan mempromosikan citra perusahaan yang ramah kerja dengan via kampanye media sosial untuk tarik talenta yang muda. Selanjutnya untuk langkah implementasi ini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama ini untuk 1 bulan sampai 3 bulan ini harus audit dokumen karyawan. Ini sebuah perusahaan ini harus mengembalikan semua ijazah yang sudah ditahan via mediasi disnaker atau revisi kontrak kerja sesuai dengan SE-nya Menaker. Untuk bulan ke-3 sampai bulan ke-6 bisa dengan training HR dan manajer tentang hak pekerja, atau buat apps aduan internal anonim untuk sebagai masukan untuk sebuah perusahaan memperbaiki sistem yang ada di dalamnya itu.
dan mengurus surat izin yang lengkap agar aman agar sesuai dengan SM Menaker tersebut. Ada juga dan untuk bulan ke-6 sampai ke-12 ini ada untuk kampanye atau membuat personal branding ini. PT ini peduli dengan karyawan. Ini untuk evaluasi kesalahan yang sebelumnya karena tidak peduli dengan karyawan, pemotongan gaji dan penahanan data pribadi ini. Dan dengan kita melakukan branding sosial media ini, kita memulihkan citra baik perusahaan agar dapat dipercaya publik lagi, dapat mendapatkan talenta-talenta muda yang seharusnya didapatkan oleh perusahaan tersebut. Sekian dari tugas saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.